Yo, what's up Sobat Glory? Balik lagi nih bareng gua, Salman. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga kalian semua bahagia teman-teman. Nah, and thanks buat kalian semua yang udah nonton konten gua dan juga udah subscribe channel gua. Nah, di konten kali ini nih, gua bakalan bercerita tentang proyek antariksa Indonesia yang dimana proyek ini terkesan ambisius dan dipaksakan. Oke teman-teman, stay here and enjoy. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, saat itu dunia lagi memasuki new era. Ya, yang dimana adanya persaingan antara blok barat dan blok timur. Blok barat ini dipimpin sama Amerika, sedangkan blok timur dipimpin sama Uni Soviet, teman-teman. Nah, persaingan kedua blok ini tuh meliputi hampir setiap aspek. Salah satu persaingannya ini mengenai kemampuan teknologi space or antariksa. Saat itu Amerika ini dan Uni Soviet ini tuh gencar banget mendevelop bidang teknologi roket. Yang nantinya roket tersebut ini bakal dijadiin sebagai wahana antariksa. Nah, demam roket saat itu tuh bener-bener happening di tahun 1950-an dan trennya tuh sampai ke Indonesia di zaman Orde Lama. Ya, mungkin sampai sekarang ya apalagi adanya Elon Musk nih dengan project SpaceX-nya ini membuat orang-orang ini tergila-gila dengan antariksa. Nah, dan dulu di Indonesia ini pernah membuat proyek roket antariksa. Hal tersebut tuh dapat dukungan dari pemerintah saat itu sampai dibentuknya sebuah program pengembangan teknologi roket antariksa yang dikenal dengan nama Project S. Nah, proyek yang bermula dari sumbangan data ilmiah Indonesia kepada International Geophysical Year tahun 1957 sampai 1958. Dan juga proyek ini tuh di-trigger pasca pertemuan Presiden Soekarno dengan kosmonot Uni Soviet. Dulu banyak orang yang terinspirasi sama Yuri Gagarin, seorang kosmonot dan seorang penjelajah antariksa pertama di dunia. Pertemuan pertama Presiden Soekarno dengan Yuri Gagarin ini ketika kunjungan kedua kalinya Bung Karno ke Moskow di bulan Juni 1961. Saat itu Jenderal Soviet Nikita Khrushchev di Kremlin mengenalkan Bung Karno kepada Yuri Gagarin, seorang kosmonot yang selalu jadi kebanggaannya Soviet, teman-teman. Bahkan Yuri Gagarin ini tuh konon pernah dijadiin alat propagandanya Soviet. Nah, ketika bertemu dengan Yuri Gagarin, Bung Karno ini sampai ngasih penghargaan tertinggi negara Indonesia yaitu Bintang Adi Pradana. Dan nggak hanya itu, Bung Karno pun juga ngasih hadiah Yuri Gagarin sebuah wisma di kota Bogor, sebuah tempat menginap kalau nih sang kosmonot ini akan mengunjungi Indonesia nanti. Tapi sayangnya Yuri Gagarin ini nggak pernah datang ke Indonesia. Justru malah rekan kosmonot yang datang ke Indonesia dan bertemu dengan Presiden Soekarno. Kosmonot pertama yang datang yaitu Jerman Titov di bulan Januari 1962, dan di tahun berikutnya ada Andrian Nikolaev dan istrinya Valery Bykovsky yang merupakan kosmonot juga. Nah, karena saat itu memang Soviet itu tuh negara yang terdepan dalam penjelajah antariksa. Nah, akhirnya pertemuan Bung Karno dengan para kosmonot ini tuh tersirat akan keinginannya membangun riset di bidang teknologi luar angkasa. Meskipun nih, saat itu Indonesia ini negara yang masih baru aja merdeka, teman-teman. Nah, karena Bung Karno seorang revolusioner, makanya dia ini selalu ingin lebih unggul, atau kalau nggak tuh minimal harus sama dengan beberapa negara yang maju. Nah, intinya Bung Karno ini tuh pengen kalau Indonesia ini tuh sejajar sama negara-negara yang maju dalam iptek. Karena keberhasilan Sputnik, yang merupakan roket Uni Soviet, Sputnik ini meluncurkan satelit pertamanya ke orbit di tahun 1957. Keberhasilan itu tuh jadi inspiring buat Indonesia, khususnya Bung Karno, teman-teman. Nggak hanya Bung Karno, kampus-kampus di Indonesia pun terinspirasi. Dulu tuh UGM ini menjadi kampus pertama yang mengembangkan dan ngebangun roket serba eksperimental sama para mahasiswanya, khususnya dari Fakultas Teknik Kimia. Nah, meskipun dengan referensi terbatas, mereka ini mencoba bikin bahan bakar roket sendiri dari bahan-bahan yang seadanya. Mulai dari perklorat, yaitu KCiO4 dan NH4CiO4. Nah, bahan dengan bahan campuran sulfur seng yang biasanya dipakai buat ngebatik. Nah, pastinya lah keterbatasan itu menjadi hambatan. Nah, tapi meskipun menemui hambatan, akhirnya nih mereka bisa menciptakan roket berbahan bakar padat racikan sendiri dengan ukuran roket tinggi 1,5 meter dan garis tengah 70 cm.
Nah, sebetulnya roket itu tuh dari sisi bentuk dan teknologi ini biasa-biasa aja. Malah lebih mirip mercon berukuran besar, tapi sesuatu hal yang memang harus diapresiasi juga, teman-teman. Nah, toh roket ini pun juga bisa diluncurkan dengan sukses di Congot. Itu lokasinya itu di pesisir pantai sebelah selatan Jogja. Yang situasinya ini masih sepi di tahun 1960-an. Nah, feedbacknya dari keberhasilan kecil ini menumbuhkan rasa percaya diri di kalangan mahasiswa UGM dan mereka pun membentuk PRMI, yaitu Perkumpulan Roket Mahasiswa Indonesia. Dan lagi-lagi, karena minimnya dana nih risetnya ini masih belum profesional dan belum maksimal, ditambah lagi harus ngebagi waktu dengan waktu kuliahnya teman-teman. Nah, tapi hasilnya nih cukup lumayan lah, meskipun bukan riset yang dibiayai besar, ya hanya riset secara ekstrakurikuler. Alhasil roket yang dikasih nama Gamma 1 ini yang dibuat UGM ini bisa meluncur di akhir bulan Agustus 1963, teman-teman. Sementara di lain pihak, berita keberhasilan UGM ini membuat ITB ini interest dan ingin bersaing dalam membangun roket. Nah, bedanya ITB ini lebih profesional, teman-teman, karena kegiatan ngebangun roketnya ini didukung secara nggak langsung sama AURI, dan juga ditambah lagi dapat dukungan dari Depa Logistik 10 dan LAPIP, yaitu Lembaga Persiapan Industri Penerbangan Pimpinan Nurtanio di Pangkalan AU Hussein Sastra Negara. Nah, hasilnya roket buatan ITB ini yang bernama Ganesha X1 berhasil diluncurkan dari pesisir pantai Celaut Eureun, Pamengpeuk, Garut, Jawa Barat, teman-teman. Nah, roket ini berukuran tinggi 1,5 meter dan garis tengah 10 cm, dibuat dua tipe, ada tipe A dan tipe B. Dan roket ini memiliki pengembangan teknologi karena dipasang pemancar telemetri mini, fungsinya buat mengirim data ketinggian, percepatan, dan suhu ke operator di darat untuk dianalisa. Dan roket Ganesha ini dibuat pengembangannya ini menjadi Ganesha X2A dan X2B, teman-teman. Karena kesuksesan dua kampus ini, nah akhirnya kegiatan kedua kampus ini tuh benar-benar diperhatiin sama pemerintah. Nah, karena dianggap sebuah riset yang bernilai strategis, baik dari sisi iptek maupun militer, teman-teman. Nah, hingga akhirnya Presiden Soekarno ini memanggil seluruh tokoh-tokoh yang terlibat dalam pembangunan roket di kampus-kampus ini. Bung Karno ini meminta nih mereka collab dan bekerja sama dalam satu wadah yang bernama PRIMA, yaitu Proyek Roket Ilmiah dan Militer Awal. Nah, dan orang-orangnya tuh dari UGM ada nama-nama seperti Krisman Subandi dan Ahmad Baucuri. Sementara di ITB ini ada Iskandar Ali Syahbana, Samaun Samadikun, Wiranto Aris Munandar, dan Utar Jodiran. Dan secara skala, PRIMA ini jauh lebih besar, bahkan lebih strategis karena melibatkan peranan militer, dan disinilah yang nantinya lahirlah Project S. Project S ini awalnya dipelopori sama sumbangan dari ilmiah Indonesia untuk IGY, program yang berbasis penelitian atmosfer dan luar angkasa demi tujuan damai. Nah, dan Indonesia itu masih nol besar, teman-teman. Masyarakat ilmiah internasional ini bahkan menilai wilayah Indonesia ini masih tergolong daerah kosong or blank area. Nah, Project S ini adalah proyek yang sangat ambisius yang dimana Indonesia ini masih minim pengalaman dalam bidang peroketan, meskipun sebelumnya telah berhasil ngebangun dan meluncurkan roket seperti roket Ganesha dan Gajah Mada. Tapi roket ilmiah yang bawa peralatan telemetri dan sanggup terbang tinggi sampai ionosfer, yaitu 50-400 km dari permukaan laut, dan lalu jatuh lagi ke bumi dengan bantuan parasut, hal itu tuh jelas membutuhkan teknologi yang lebih rumit, teman-teman. Nah, sebetulnya sih ada cara yang lebih cepat buat mengejar program IQSY, yaitu merupakan pengembangan dari IGY. Cara cepat buat proyek ini tuh bisa dengan mengimpor roket dari negara-negara lain, terus dibedah teknologinya buat melakukan reverse engineering. Nah, Indonesia ini contohnya nih bisa impor teknologi ini ke Jepang, karena Jepang telah berhasil membangun dan meluncurkan seri roket Kappa, yang dinilai teknologinya tuh cukup mumpuni di Asia dan menjadi incaran juga, teman-teman. Nah, tapi masalahnya, dana hasil rampasan perang yang direncanakan bakalan dipakai buat pembelian roket Kappa ini masih belum cair. Jadinya mau nggak mau Indonesia ini harus ngebangun roket ilmiah secara mandiri. Nah, akhirnya roket yang dibangun sama PRIMA sebetulnya ini modifikasi dari proyektil dan roket artileri punyanya militer dengan ukuran lebih besar. Dan proyek ini itu melahirkan roket Kartika 1. Nah, selanjutnya Presiden Soekarno pun juga men-challenge PRIMA ini supaya roket yang dinamain Kartika 1 ini harus berhasil diluncurkan 3 hari sebelum perayaan HUT RI ke-19. Nah, akhirnya roket berbahan bakar padat ini berhasil melaksanakan uji cobanya sebelum hari H dengan perakitan dan balancing, teman-teman. Meskipun pembuatannya ini serba terburu-buru. Nah, Kartika 1 ini berhasil meluncur pada siang hari tanggal 14 Agustus 1964.
Roket yang berukuran panjang 10 meter dan bobot 220 kg ini diluncurkan di pantai selatan Jawa Barat Pamengpeuk. Kartika 1 ini berhasil meluncur sampai ketinggian lapisan ionosfer bagian paling bawah, dan juga telemetri buatan Depot Elektronika Auri ini berhasil menangkap transmisi data dari satelit cuaca Tero 1. Hanya kekurangannya dari roket Kartika 1 ini tuh hanya sanggup membawa peralatan dan ketinggian terbang terbatas. Nah, dan juga masih tergolong eksperimental dengan tingkat kegagalan yang cukup tinggi. Makanya terbukti ketika peluncuran kedua, Kartika 1 ini gagal meluncur. Tapi whatever lah. Apapun itu layak diapresiasi. Secara gitu, Indonesia ini dibilang newbie dalam teknologi luar angkasa. Nah, tapi ini tuh pencapaian yang luar biasa buat Indonesia. Nah, kesuksesan ini tuh membuat Indonesia ini menjadi negara kedua di Asia setelah Jepang meluncurkan roket ilmiah buatan sendiri. Dan negara ketiga di Asia setelah Jepang dan Pakistan yang meluncurkan roket ilmiah. Nah, akhirnya demi mengejar IQSY ini, yang mungkin hanya setahun lagi, mau nggak mau Project S ini melirik kembali kapal yang lebih handal. Dan untungnya, dananya udah cair. Alhasil pembelian roket ilmiah buatan Jepang ini tuh berikut fasilitas pendukungnya terrealisasi. Nah, cuman sayangnya, Kartika 1 pun juga akhirnya terpaksa digeser karena lebih memilih kapal. Tapi meskipun begitu, peran dan prestasinya ini masih tetap dikenang, teman-teman. Nah, dan sebetulnya, ambisi Soekarno tuh ke depannya ini ingin Indonesia memiliki pusat peluncuran roket kayak Tanjung Canaveral. Ya, cuma di Indonesia ini keburu terjadi pemberontakan PKI dan berbagai kontroversinya, teman-teman. So, inilah sekarang jadinya. See you di konten berikutnya.